Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahi wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dimudahkan untuk berkumpul dan melaksanakan ibadah Jumat di kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Kita juga bersyukur kepada Allah karena kasih sayangnya kita dikumpulkan dalam barisan orang-orang yang beriman, dan kita berharap semoga di hari kiamat kelak kita juga dibangkitkan bersama orang-orang yang beriman. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Konsensus yang telah terbangun adalah republik. Dengan demikian, negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keragaman agama. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai sunnatullah. Keragaman harus dijadikan sebagai ladang ibadah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta menciptakan kondisi tentram dan damai. Kondisi yang damai sangat dimudahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Di sisi lain, Islam dengan tegas menolak sikap terorisme, radikalisme, anarkisme, keberingasan, dan pengrusakan yang mengatasnamakan agama. Tidak lain karena hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan watak dasar Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kaum muslim Indonesia yang menjadi mayoritas sangat mafhum bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang memiliki banyak agama serta suku bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari kitab suci Al-Quran. Tokoh-tokoh pendiri bangsa dengan berbagai latar belakang agama yang dianut telah bahu-membahu berperan penting dalam mendirikan sebuah negara bernama Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia bukanlah dimiliki oleh satu agama, tapi dimiliki oleh semua agama. Baik umat Islam maupun penganut agama lain harus berupaya memahami dan mengamalkan ajarannya masing-masing dalam bingkai merawat kemajemukan dan kemajuan Indonesia. Hal ini tidaklah berlebihan, mengingat setiap agama pasti mengajarkan nilai dan budi luhur. Oleh karenanya, hidup damai dan toleran sudah semestinya menjadi komitmen bersama. Dalam konteks ajaran Islam, toleransi antar agama juga telah ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Umat Islam harus berupaya mewujudkan ajaran-ajaran mulianya guna berlomba dalam kebaikan, menciptakan keadaan publik, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini bisa dimungkinkan jika setiap toleran dan moderat menjadi prinsip dasar kehidupan bermasyarakat. Tidak aneh bila terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan kitab Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan bahwa agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang lurus dan moderat, yang dimana hadis tersebut berbunyi Adi bani Abbasin qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayya adiyani ahdawu illallah qala al-hanifiyatus samhat
yang artinya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawabnya, agama yang lurus dan moderat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengabari pada kita bahwa Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menjelaskan posisi toleransi dan moderasi agama Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi Islam. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini, kita bisa mengambil intisari bahwa toleransi dan moderasi harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam lingkup intraagama dan antar agama. Meskipun memiliki perbedaan konsep teologis, bukan berarti lantas membuat kita saling curiga dan bermusuhan. Sebaliknya, komitmen untuk berlomba-lomba berbuat baik untuk sesama harus menjadi konsensus yang bersama. Salah satunya ialah dengan memahami arti penting toleransi dan saling menghormati. Memahami toleransi berarti memahami Islam itu sendiri, bahkan juga dapat digunakan sebagai upaya memahami agama-agama lain, karena agama-agama lain juga mempunyai ajaran yang sama tentang toleransi, cinta kasih, dan kedamaian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, sikap moderat dan toleran adalah dua hal yang menjadi pijakan dasar untuk hidup di tengah keragaman. Dengan dikembangkannya dua prinsip tersebut, kerjasama untuk membangun peradaban sangat dimungkinkan, baik secara normatif maupun praksis. Nabi Muhammad SAW sudah menekankan urgensinya. Risalah yang beliau dakwakan tidak lain adalah sebagai penyempurna bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Oleh karenanya, Islam datang bukan untuk merusak, tapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan toleransi di tengah masyarakat yang plural. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah, di mana perbedaan agama dan kepercayaan tidaklah menjadi penghalang untuk saling hidup berdampingan dan bekerja sama. Oleh karena itu, sikap dan keteladanan Nabi Muhammad SAW ini mesti dicontoh dalam kehidupan sehari-hari kaum muslim. Tidak mudah menafikan keberadaan orang lain, penuh kasih sayang dan menghargai non-muslim. Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan hidup muslim banyak menceritakan perihal sikap toleransi dan moderasi. Jika kita percaya pada isi serta kandungan Al-Quran sebagai kitab toleransi, semestinya kita memahami dan meresapi pesan-pesan toleransi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita sebagai muslim harus secara sadar dan aktif membumikan pesan-pesan toleransi Al-Quran dan pada kehidupan nyata. Ajaran cinta kasih merupakan ajaran yang mendasar dalam agama-agama samawi terdahulu. Apa yang disampaikan Al-Quran pada hakikatnya hendak menyempurnakan dan melanjutkan ajaran yang mulia tersebut. Karena itu, meletakkan toleransi sebagai nilai utama dalam keragaman umat Islam merupakan salah satu upaya menghadirkan sesuatu yang fundamental dalam Islam. Hadirin sidang zaman Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan menguatnya toleransi dan moderasi, masyarakat dan generasi muda tidak akan mudah untuk disusupi oleh doktrinisasi gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan sebaliknya, masyarakat akan menjadi tembok kokoh untuk menangkal gejala pendangkalan agama tersebut. Agama yang menjadi petunjuk manusia tidak mungkin bisa diterima jika di dalamnya mengajarkan kekerasan dan kebengisan. Tidak lain karena agama adalah cahaya dan petunjuk bagi keadaban dan peradaban. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan langkah kita. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa
wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Ulangi. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal Allahumma fir lil mu'minin Allahumma fir lil mu'minin Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha lazim yazkurkum wa yashkuruhu ala ni'matihi yazidikum wa la yazkurullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.